Hei, hei, hei. Cek, halo, Hatta. Halo, halo. Udah ya, Tak? Lempar ya? Masuk nggak ya? Bluetooth-nya nyala belum ke nyambung belum ke ini? Bentar. Oke, Data kasih Iya, masnya. belum. Iya, suaranya belum output soundnya. Oke, makasih. Aku Oke, nggak dengar suara kamu. aku live dulu ya. Makasih. Bentar, ini gimana nih? Ini Lagi pusreng semuanya. lagunya musiknya. Ini Oh, kan sambil makan di sini aja ya, makan ya. ada. Bukan kamera sih, HP. Wih, HP siapa jadinya, wih? Tripodnya mana? Hah? Tripodnya mana? Tripodnya ada di situ di belakang sana. Kok nggak bisa sih connect? Rizky, Rizky ini kok nggak ada sih? Cek. Halo, tes. Tes suara 1, 2, 3. IELTS Presso sebagai tutor dan sebagai IELTS mentor di English Studio, kemudian menjadi project assistant di Film Project Winston Jaga dan University of Oxford, kemudian menjadi project assistant di Case Law Project Winston Jaga dan University of Oxford.
Kemudian ada sebagai note-taker dari Asia Europe Meeting, Asia Europe Foundation, dan sebagai student volunteer dari Sydney Southeast Asia Centers Field School dari University of Sydney. Sangat banyak sekali pengalamannya. Dan bisa disebutkan semuanya. Keren banget. Nah, jadi pagi ini teman-teman, insya Allah kita akan sharing bareng sama Mbak Irsa how important English for your better future. Gitu. Jadi kita bakal belajar banyak nih dari Mbak Irsa yang pengalamannya udah banyak banget di bidang English dan lainnya. Langsung saja kita berikan waktu dan tempatnya kepada Mbak Irsa. Silakan. Ya, terima kasih banyak ya kepada Olivia ya tadi ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua. Terima kasih banyak kepada teman-teman Language Community Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mungkin berbagi pengalaman kali ya. Saya yakin sebenarnya teman-teman di sini ada yang punya kemampuan yang lebih baik dibanding saya. Jadi mungkin di sini kita belajar bersama aja ya teman-teman. Saya sembari membagikan pengalaman, kemudian tips ya, dan trik yang diminta oleh teman-teman panitia melalui term of reference. Jadi nanti saya akan menyampaikan kenapa kita harus belajar bahasa Inggris, kemudian bagaimana cara meningkatkan skill-skill yang terkait dengan bahasa Inggris, dan juga kenapa teman-teman sebaiknya belajar bahasa Inggris sejak saat ini gitu ya. Mungkin sebenarnya teman-teman sudah belajar ya sejak SD bahkan. Oh iya, sebelumnya saya mohon izin share screen ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Saya akan share dulu, kemudian juga saya mohon izin mungkin nanti saya biasanya mengajar menggunakan bahasa Inggris sebenarnya, jadi mungkin kalau misalnya nanti agak kombinasi antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, semoga teman-teman berkenan ya. Oke, sebentar ya. Kemudian sebelum kita lanjut, apakah suara saya terdengar ya teman-teman? Halo, terdengar ya teman-teman panitia? Oh ya, terima kasih banyak. So ya, ini adalah judul presentasi yang saya susun ya semalam gitu, karena kebetulan tadi malam saya Senin sampai Jumat ini mengajar malam teman-teman, jadi baru sempat nih. So why is it important to learn English? We are going to figure out the reasons why you need to learn and practice English as early as possible. Kemudian kita mulai dulu ya dari sebenarnya teman-teman tuh tujuannya apa belajar bahasa Inggris. Sometimes there are a lot of people that categorize the purposes or the main aim to study English for two purposes. The first one is for academic purposes and the second one is for professional purposes. Mungkin kita bahas dulu dari aspek akademik ya. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan dan teman-teman juga mungkin merasakan ya sudah belajar bahasa Inggris sejak usia SD gitu. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, sejauh mana kita saat ini sudah menguasai bahasa ini, bahasa Inggris gitu ya. Mungkin kita secara pasif kita bisa membaca dan mendengarkan, tapi bagaimana dengan skill aktifnya yang berkaitan dengan writing dan speaking misalkan, nanti kita akan bahas sama-sama. So maybe some of us started to learn English because of these two reasons. Mungkin awal-awalnya kita belajar karena seperti ini ya teman-teman, because we need to pass the subject at school or at college. Mungkin teman-teman belajar bahasa Inggris itu awalnya karena ya ingin dapat nilai bagus supaya lulus di mata kuliah bahasa Inggris misalkan ketika teman-teman di awal di pusat bahasa ya kalau tidak salah ya. And of course you might also learn English to fulfill academic requirements probably related to university applications or scholarship registrations and many others. Nah, ini pragmatis sekali dan sebenarnya nggak masalah teman-teman. Tidak apa-apa kalau kita belajar awalnya untuk memenuhi batas minimum untuk lulus mata kuliah atau misalnya untuk memenuhi persyaratan ketika teman-teman mau mendaftar beasiswa atau misalnya mau mendaftar untuk organisasi tertentu gitu ya, nggak masalah. However, it's highly suggested for you to change your mindset when you start learning English, especially when you want to improve the active skills when using this language. Kita harus mengubah mindset ini. Menjadi apa? Menjadi ini ya. Please start changing your mind, your perspective to learn the language first to broaden your horizon. Jadi teman-teman tentu kita tahu ya bahasa Inggris is one of the international
language that is used to communicate not only in a country but between countries, ya, for a lot of purposes. Kita tahu memang ini salah satu bahasa komunikasi internasional. Dan teman-teman bayangkan, ketika bisa menggunakan bahasa Inggris, kita itu bisa mengakses lebih banyak sumber informasi. Coba teman-teman bayangkan bahwa bagaimana kita bisa tahu kontestasi ide yang paling terbaru, kemudian ketika teman-teman tahu perkembangan isu-isu terkait misalnya keuangan syariah, ekonomi syariah, atau perbankan syariah, itu dari media atau misalnya dari artikel ilmiah yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman bisa dan mampu memahami bahasa Inggris, itu teman-teman exposure-nya akan lebih awal terkait perkembangan isu-isu ini, gitu ya. So this is quite important for us to learn the language because this is one of the access for us to be able to learn more using English delivered source of information. For example, articles, scientific articles, or maybe news articles from media outlets like BBC, The Economist, Guardian, and many others, gitu ya. Jadi kita bisa mengembangkan wawasan kita dengan mengakses sumber informasi yang berbeda, gitu. Nggak hanya misalkan teman-teman baca kumparan, teman-teman misalnya baca Kompas bagus, itu bagus gitu. Tapi coba deh kalau misalnya bisa bahasa Inggris, kita juga jadi tahu, oh ternyata kalau saya baca The Economist, bahasanya tentang ini. Kalau saya baca Harvard Business Review, oh saya jadi tahu gitu ya, perkembangan yang aspek manajerial itu ternyata kalau di luar negeri sudah sampai di aspek apa gitu ya. And the second one, you need to learn this language to expand your academic network because by being able to communicate using English, you will be able to connect with those coming from other countries. Jadi misalkan teman-teman jadi bisa gitu ya untuk terhubung ke akademisi dari luar negeri. Misalkan teman-teman bisa ikut program internasional yang kaitannya dengan pendidikan, baik itu misalnya pertukaran pelajar atau misalnya seminar atau workshop di luar negeri gitu ya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik gitu. Dengan bisa menguasai bahasa Inggris, kita bisa berkomunikasi dan meluaskan jejaring kita. Nah, misalkan dulu seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Olivia tadi, saya alhamdulillah sempat berkesempatan untuk mengikuti salah satu international program di Vienna, Austria gitu, fully funded dari Kemenak dan dari pemerintah Austria gitu. Dari program itu bisa bertemu dengan berbagai peserta dan profesor itu dari kalau tidak salah belasan negara gitu, dari Amerika, dari benua Afrika, dari macam-macam gitu ya. Jadi tentu saja dengan bisa dan menguasai bahasa Inggris kita bisa lebih memperluas koneksi dan jejaring kita. Ya, bukan hanya di level lokal nasional, tapi juga di internasional. And in addition to that, guys, you will be able to gain more academic opportunities. And this is actually related to the previous point that I already mentioned before. Jadi teman-teman tentu saja ya, ketika kita bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris, it will open doors of opportunities, for example, for applying for scholarships, for international programs, or any other academic events. Jadi teman-teman misalkan yang mau ikut konferensi internasional, kalau bisa bahasa Inggris, lebih percaya diri ketika presentasi, lebih percaya diri ketika menulis artikel ilmiah gitu ya. Atau misalkan teman-teman dari sekarang sudah menyiapkan, Kak, saya mau ikut program pertukaran pelajar gitu. Misalkan kalau saya nggak tahu ya di Kemenak itu bisa nggak ya kalau teman-teman di bawah Kemendikbud, kalau tidak salah kan ada program ISMA ya, ISMA gitu. Teman-teman mungkin pernah dengar. Nah itu juga bisa diikuti gitu ya. Atau misalkan teman-teman yang sudah berencana sejak sekarang mau lanjut studi S2, S3 gitu ya, tentu kemampuan berbahasa Inggris itu juga adalah kunci. And furthermore, by being able to communicate in English, you will also improve your confidence and communication skills. Ya. This is actually the general conclusion of the previous points. Jadi pada akhirnya teman-teman, ketika kita punya kemampuan, ya bukan hanya dalam bahasa Inggris ya, ini applicable for other aspects, kita akan lebih percaya diri. Ya. Dan tentu saja yang akan lebih spesifik adalah kemampuan kita dalam berkomunikasi itu akan lebih baik. Kenapa? Karena kita mampu menyerap informasi tidak hanya dalam bahasa Indonesia tetapi bahasa Inggris, dan kita juga mampu menyampaikan ide, argumen, dan opini kita dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi bukan hanya menyerap saja teman-teman, tapi kita juga menyampaikan gagasan kita menggunakan bahasa Inggris. Those are the examples ya, the points related to study purposes. Bagaimana kalau yang academic purposes, Kak Irsa? Ini contoh ya. Sebenarnya saya tuh mau memberikan slide isinya gambar, foto gitu, tapi mungkin nanti ya di akhir karena kebetulan saya tidak sempat
masukkan gitu di slide ini. Nanti kalau sempat nanti kita lihat foto-foto beberapa. And when it comes to professional purposes, guys, there are several reasons why you need to prepare your English proficiency as early as possible. Teman-teman, sekarang juga mindset-nya bukan hanya terkait belajar bahasa Inggris itu untuk akademik saja, tapi juga untuk persiapan karir teman-teman ke depan, gitu ya. Mungkin nanti saya boleh diinformasikan ya, teman-teman panitia, ini rata-rata teman-teman ini tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga nih perkuliahannya, gitu ya, supaya saya juga ada gambaran gitu demografinya ini angkatan berapa gitu. The first reason, why you need to prepare your English is because many companies as well as institution will require a certain level of proficiency in English. Teman-teman kalau misalnya mau daftar misalkan ke perusahaan multinasional, jelas akan diminta salah satu persyaratannya adalah fluent in both oral and written English. Biasanya itu salah satu kriteria yang dicari. Teman-teman perlu fasih dalam menggunakan bahasa Inggris secara tertulis maupun secara lisan. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang sudah ingin misalnya jadi abdi negara, mau daftar CPNS, sekarang beberapa kementerian juga sudah beberapa tahun terakhir ini ya mempersyaratkan skor tertentu. TOEFL ITP, IELTS gitu ya, atau TOEFL IBT misalkan itu ada kriteria yang teman-teman perlu penuhi gitu ya. This is why guys, you need to learn English not only by enhancing your skills, but you might also want to prepare for some English proficiency test. Jadi teman-teman juga tentu kalau bisa tidak hanya menggunakan bahasa Inggris sehari-hari, tapi teman-teman memang mempersiapkan untuk mengambil tes kemampuan bahasa Inggris gitu ya, karena tes kemampuan bahasa Inggris ini memberikan gambaran yang objektif. Kemampuan kita itu sejauh mana gitu. Jadi nanti employer atau user kita gitu ya, orang yang pihak yang mempekerjakan kita itu tahu, oh ini kandidat ini kemampuan bahasa Inggrisnya sekian-sekian gitu ya. Nah, dari sekarang teman-teman juga perlu mempersiapkan. Jadi bukan hanya sekedar persyaratan lulus atau nanti ketika teman-teman sidang gitu ya, tapi untuk jangka panjang ke depannya untuk rencana karir teman-teman. And of course, you will have a competitive advantage if you can communicate well using this language. Teman-teman jelas punya keunggulan kompetitif gitu. Dan sekarang sebenarnya akan lebih baik lagi teman-teman kalau bisa tidak hanya bahasa Inggris saja yang fasih. Coba satu bahasa lagi, misalkan teman-teman yang di sini kan kalau tidak salah di language community ini ada klub bahasa Inggris juga ya, ada klub Korea, itu bagus sekali gitu. Jadi aside from learning English, you might also want to add another foreign language into your belt. For example by learning Korean, French, German, or any other foreign languages gitu. Itu akan jadi jelas kelebihan untuk teman-teman gitu, karena kita tahu ya kompetisi ketika masuk job market itu memang sangat ketat teman-teman. Saya merasakan sendiri gitu ya dulu selepas lulus, alhamdulillah sebenarnya selepas lulus saya langsung bekerja sebagai project assistant gitu, diminta oleh salah satu profesor di UIN. Tapi ketika saya melamar itu memang ya kompetitif gitu, karena kita kan lawannya bukan hanya istilahnya lulusan S1, bahkan lulusan S2 juga terkadang gitu ya. So it is quite important for us to know our strengths and also prepare for our competitive advantages, and one of which is by preparing and enhancing our English skills gitu ya. Salah satunya memang kemampuan berbahasa Inggris. And having a good command of English guys may open doors of job opportunities. Misalkan teman-teman, kalau sekarang saya asumsikan teman-teman tentu ingin berkarir di bidang yang sesuai dengan latar belakang pendidikan teman-teman ya, yang akuntansi syariah, misalnya mau jadi akuntan, yang perbankan syariah mungkin ingin jadi bankir, itu bagus gitu ya. Meskipun nanti teman-teman fokus ke bidang masing-masing, punya kemampuan bahasa Inggris itu tetap akan menjadi satu kelebihan gitu ya. Nanti teman-teman misalkan bertemu dengan dokumen-dokumen yang ternyata pakai bahasa Inggris, tentu kalau bisa membaca dan memahami bahasa Inggris akan lebih baik. Bagaimana kalau misalnya teman-teman nanti ya, terutama atau mungkin sekarang teman-teman sudah banyak juga yang punya pekerjaan part-time gitu ya, sampingan gitu, akan banyak sekali kesempatan itu terbuka teman-teman jika teman-teman bisa dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, khususnya jika teman-teman punya skor tes bahasa Inggris dengan skor tertentu, itu akan jadi pembuka banyak jalan gitu. Contohnya, if I can mention my own experience based on my first-hand experience, I have been requested to work by 8 companies. Jadi ada 8 institusi yang minta saya bekerja. Jadi teman-teman bayangkan, dulu saya apply nggak diterima gitu ya. Misalkan dulu saya pernah coba BPKH gitu, itu nggak keterima gitu. Kemudian pernah
interview di mana gitu sudah sampai tahap akhir, tapi saya yang narik gitu karena kok prosesnya panjang sekali. Tapi dengan bahasa Inggris, alhamdulillah mungkin ini jalan rezekinya ya, dan teman-teman nggak harus kemudian jadi tutor bahasa Inggris juga, enggak, ini hanya salah satu kesempatan. Jadi misalkan teman-teman mau punya side hustle atau pekerjaan sampingan bisa dengan jadi tutor, jadi translator. Kemudian tadi misalkan Olivia sempat menyebutkan ya, saya dulu pernah jadi note taker. Kak Irsa, note taker itu apa? Note taker itu jadi misalkan ada conference, teman-teman ada workshop atau seminar gitu. Nanti kita mencatat dialog dan diskusi peserta dari seminar itu gitu ya, dan pembicaranya tentu gitu. Waktu itu saya jadi note taker di Asia Europe meeting. Jadi yang datang itu adalah pejabat dari pemerintahan, non government organization dari negara-negara Asia dan Eropa gitu. Jadi di organisasi oleh Kementerian Luar Negeri saat itu. Jadi waktu itu saya jadi note taker-nya gitu ya. Jadi banyak sekali kesempatan. Translator saya sempat yang di University of Sydney itu juga jadi translator gitu. Selain ikut riset ya jadi penerjemah juga gitu ya. Jadi banyak sekali kesempatan teman-teman, dan selalu dicari kalau teman-teman aktif di LinkedIn itu banyak sekali job itu terkait dengan tutor bahasa Inggris, tutor misalnya yang spesifik misalnya tutor IELTS, tutor IBT, tutor General English, atau masih banyak lagi ya. Jadi ini salah satu kesempatan kita gitu. Di samping tentu akan lebih baik juga teman-teman punya pekerjaan yang fokus dengan bidang yang sekarang teman-teman tekuni gitu ya. So this is the reason why you need to learn English for professional purposes. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Why should we learn English as early as possible? Saya ingin teman-teman itu menyadari bahwa teman-teman itu punya begitu banyak peluang dan kelebihan gitu. Saya ingin cerita teman-teman, if I'm not mistaken, I have taught for more than 560 classes. Saya sudah mengajar lebih dari 560 kelas sejauh ini dari tahun 2021. Banyak sekali dan beragam peserta kelas saya, ada dosen dari UI, dosen dari Universitas Negeri Medan, Universitas Andalas, kalau mahasiswa banyak dari UI, ITB, Unpad, IPB, macam-macam. Dan beberapa peserta yang ikut kelas saya itu misalnya sudah menikah, sudah memiliki anak gitu ya. Dan itu sangat sulit teman-teman manajemen waktu ketika ingin belajar bahasa asing tapi sudah punya kewajiban gitu ya, harus bekerja gitu, harus misalnya mengurus anak, kemudian juga ada banyak kewajiban lainnya gitu ya terkait finansial maupun ya profesional gitu. Nah, saat ini teman-teman ini mahasiswa ya, atau mungkin ada yang sudah lulus di sini. Nah, katakanlah semuanya mahasiswa gitu. Teman-teman ini masih muda, waktunya masih banyak gitu ya. Dan mungkin teman-teman ada yang bilang, Kak Irsa, tapi kan sibuk Kak, mata kuliahnya banyak, tugasnya banyak. Iya, saya sangat memahami gitu ya. Tapi teman-teman coba bayangkan, setiap semester itu kan pasti ada libur semester ya. Misalnya kalau tidak salah semester ganjil itu teman-teman dapat sekitar 1 bulan. Semester genap teman-teman dapat ya sekitar 2 bulanan ya, mungkin ya karena lebih lama. Itu silahkan diinvestasikan. Untuk apa? Untuk belajar bahasa asing. Because why? The first reason is learning a foreign language requires time, focus, and other resources. Teman-teman belajar bahasa Inggris khususnya kalau teman-teman ingin mencapai target yang spesifik ya, misalkan Kak saya mau dapat TOEFL ITP di atas 600, atau misalnya saya mau dapat IELTS 7 or above gitu ya, mau dapat 7 or above gitu ya, memang butuh waktu gitu ya. Sebagai gambaran ada beberapa teman saya yang mereka berangkat dari memang bisa dikatakan TOEFL ITP-nya itu bahkan belum 550. Ada yang sengaja teman-teman sebelum lulus itu dari Usuluddin, beliau itu datang ke Pare setiap libur semester gitu, dan menjelang kelulusan beliau itu benar-benar menghabiskan 8 atau 9 bulan gitu untuk belajar bahasa Inggris sampai akhirnya siap IELTS. Jadi dari grammar dulu, vocabulary baru sampai IELTS gitu. Itu adalah satu gambaran betapa kita membutuhkan waktu ya untuk bisa fokus belajar bahasa asing, khususnya jika teman-teman memang mau mempersiapkan untuk tes kemampuan bahasa asing gitu ya. Kalau teman-teman tanya saya, Kak Irsa, kalau Kak Irsa dulu bagaimana? Mungkin kebetulan saya starting point-nya berbeda teman-teman. Kebetulan saya ketika belajar IELTS, TOEFL ITP saya sudah di atas 600, saya 617 waktu itu. Tapi saya harus bilang teman-teman, memang IELTS itu berbeda gitu ya. Barangkali teman-teman di sini ada yang mau belajar IELTS. Waktu itu saya butuh sekitar 3 bulan ambil kursus gitu ya. Kemudian setelah itu saya belajar mandiri gitu. Jadi memang butuh waktu gitu. This is why guys, because it requires time to enhance and improve your English language skills, you need to make sure to invest your time. Because you are young, you have
a lot of free time, free energy, you don't have any dependence for now gitu ya, teman-teman nggak punya tanggungan gitu ya, itu kelebihan. Bayangkan ada ibu rumah tangga sampai saat ini dari Januari sampai sekarang belajar sama saya. Kenapa? Karena beliau ingin S3 di Australia. Itu luar biasa gitu ya, juggling between work, home course, and many others gitu. Banyak sekali yang harus di manajemen, dan teman-teman sekarang kan mumpung masih muda gitu ya, banyak sekali kelebihan dan luang gitu waktunya. Coba diinvestasikan, bukan hanya cari cuan, tapi juga investasikan waktu untuk diri sendiri ya, dengan belajar. Tidak hanya bahasa Inggris, skill yang lain juga silakan dipelajari, mulai dari sekarang data analytics, digital marketing misalkan, dan sebagainya gitu ya. Jadi saya sudah bahas 2 poin ini ya. And then learning English early can help secure your future and prepare you for many opportunities that come your way. Jadi teman-teman, mungkin sekarang teman-teman barangkali belum terpikir, Kak, saya belum tahu mau daftar beasiswa apa. Saya belum ada gambaran sih, Kak, saya nanti bekerja jadi apa. Nggak apa-apa, it's okay. The thing is, you need to take action from now. Even though you might have no clear purposes for your future plans, but by taking action, at least you can secure your position and also prepare yourself for better opportunities that will come later. Jadi teman-teman dari sekarang persiapkan gitu ya, dari bahasa Inggrisnya, skill yang lain, supaya nanti ketika ada kesempatan, misalkan PCPM buka gitu ya, pembukaan pegawai BI gitu atau OJK, dan ada persyaratan bahasa Inggris, teman-teman nggak perlu belajar karena sudah siap tes kemampuan bahasa asingnya misalnya gitu. Jadi tidak perlu menunggu sampai kepepet deadline, teman-teman. Dari sekarang mumpung luang, belajar gitu ya. Oke, itu urgensinya ya teman-teman, kenapa harus belajar dari sekarang mumpung masih muda gitu. And then if I can mention one of English proficiency tasks that you can take ya, I will focus on IELTS karena kebetulan saya kan tutor IELTS ya teman-teman. Dan sekali lagi memang kita bisa mengklaim bahwa saya kayaknya ini deh, Kak, saya kayaknya C1 gitu, proficiency level saya kayaknya C1 gitu. Saya, atau misalnya di LinkedIn teman-teman bisa nulis professional, saya lupa istilahnya, pokoknya kemampuan bahasa Inggrisnya itu level profesional. Itu kita bisa klaim seperti itu. Tapi indikator yang objektif untuk menunjukkan bahwa kita punya kemampuan tertentu dalam bahasa Inggris itu tentu kita harus ambil tes ya, English Proficiency Test atau tes kemampuan bahasa asing. Ada banyak ya, macam-macam, ada TOEFL ITP, IELTS, TOEFL IBT, Pearson, EPT, dan sebagainya, banyak sebenarnya. Tapi saya mau mengingatkan teman-teman, TOEFL ITP ini sekarang sudah tidak terlalu relevan. Mungkin kalau TOEFL ITP untuk persyaratan sidang nanti munakosyah, kemudian persyaratan misalkan teman-teman mau ikut CPNS masih bisa untuk beberapa institusi atau kementerian. Akan tetapi jika teman-teman memang ingin dari sekarang sudah spesifik, Kak Irsa, memang saya mau mempersiapkan untuk studi lanjut di luar negeri. Teman-teman harus menyiapkannya bukan TOEFL ITP lagi. Teman-teman bisa pilih IELTS atau TOEFL IBT atau Pearson ya, macam-macam. Tapi kita akan fokus ke IELTS karena kebetulan saya tidak ada pengalaman ke TOEFL IBT gitu ya. Nah, IELTS itu apa sih, Kak Irsa? So this is it's actually the abbreviation of International English Language Testing System. Ini adalah kepanjangannya ya, teman-teman. And it's one of widely accepted English proficiency tests that can be used for study and work purposes. Jadi ini bisa digunakan bukan hanya untuk daftar universitas, daftar beasiswa, tapi teman-teman misalkan ya, pernah ada yang dengar mungkin namanya Working Holiday Visa di Australia. Jadi teman-teman itu ada namanya visa, itu teman-teman sebagai turis tapi boleh bekerja. Dan itu sangat menguntungkan. I can say that it's really profitable for those who can get the working visa holiday, because not only can they visit a lot of tourist attractions in Australia, they will also be able to gain a lot of job opportunities there. Jadi mereka bisa bekerja kasual di sana, bekerja paruh waktu, bisa ada batas waktunya tertentu, dan itu luar biasa. Itu pulang-pulang bisa memberangkatkan haji orang tua, bisa macam-macam, karena di sana teman-teman kalau kerja santai 3 jam gitu, tergantung pekerjaannya ya. 1 bulan itu bisa dapat 2.000 Australian dollar. 2.000 Australian dollar itu berapa kali? Kira-kira 20 jutaan, teman-teman. Itu 1 bulan gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, ada sebenarnya banyak alternatif teman-teman untuk bisa misalkan menambah kapital gitu ya. Jadi kita nggak cuma belajar secara akademik aja ya, kita kan juga harus mempersiapkan banyak hal ya terkait finansial, kesiapan teman-teman nantinya. Nah, ini salah satu pembuka itu IELTS, teman-teman. Nah, tapi untuk
working holiday visa itu nanti modulnya berbeda, jenis tesnya berbeda. Karena dalam IELTS itu ada 2 jenis, teman-teman. The first one is academic, the second one is general training. If you are going to apply for a scholarship or apply to a university abroad, you need to take the academic module. Teman-teman ambil yang modul akademik ya. Misalkan teman-teman yang SMA, kemarin ada beberapa peserta kelas saya itu SMA karena memang mau kuliah, ada yang mau kuliah di Australia, ada yang mau kuliah di mana ya satunya lagi di Jepang gitu ya. Itu mereka mempersiapkan IELTS ya for undergraduate or postgraduate studies gitu ya. Yang kebanyakan sih memang sejauh ini yang mau S2, S3 gitu ya, yang ambil IELTS. Kemudian kalau tadi ya working holiday visa atau misalnya teman-teman memang kebetulan kok nikah sama orang asing gitu misalkan ya, you might want to take the general training ya, because this module is widely used for vocational training or for immigration purposes. Jadi untuk kepentingan imigrasi atau misalnya keperluan kerja, tapi kerjanya bukan yang kerja akademik gitu ya, misalnya kerja yang sifatnya mungkin bisa dikatakan lebih praktikal gitu ya. Misalkan kalau di Australia jadi cleaner atau misalnya jadi pemetik buah, itu wah luar biasa, itu banyak sekali gajinya tuh tinggi gitu teman-teman. Itu ya contoh-contoh menarik, banyak kesempatan yang bisa diraih dengan mempersiapkan kefasihan bahasa Inggris ya. And when you are planning to take the IELTS test, you might consider 2 modes ya, or 2 techniques to take the test. Teman-teman bisa ambil paper base ya, atau boleh juga ambil computer delivered test. Jadi nanti silakan, misalkan ada yang udah ada gambaran ke depannya, iya Kak, kayaknya saya mau ambil IELTS. Nanti bisa dipertimbangkan mau ambil yang paper based atau computer delivered test gitu ya. Kemudian IELTS itu apa sih Kak? Seperti apa itu? Gitu. Mungkin teman-teman ada di sini yang pernah ambil prediction test, tapi ada juga yang mungkin Kak saya belum tahu gitu. Karena saya sejauh ini baru tahu TOEFL ITP saja dulu ketika placement test di pusat bahasa itu kan rada-rada mirip TOEFL ya teman-teman, ada 3 section, ada reading, comprehension, ada listening, kemudian ada grammatical structures kalau nggak salah ya. Nah itu beda memang dengan IELTS. Kalau IELTS itu ada 4 teman-teman, ada listening, kemudian ada reading, writing, dan speaking. Nah ini teman-teman mungkin ini hanya gambaran saja ya supaya teman-teman tahu listening itu ada berapa. You will have to answer 40 questions in the listening task. Ya. And if you are going to take the paper-based test, you might need approximately 30 minutes, and there will be an additional time of 10 minutes to transfer your answer. Jadi kalau yang paper-based itu memang biasanya coret-coretnya di kertas soal, nanti dipindahkan. Jadi ada 10 menit tambahan untuk memindahkan jawaban. Jadi kalau paper-based itu sekitar 40 menit. If you are taking the computer delivered test, you might need about 32 minutes ya, 30 minutes to work on the task and 2 minutes to review your answers. Gitu. Jadi ini durasi waktunya. Setelah listening, nanti teman-teman mengerjakan reading. Jadi ini dalam satu waktu, listening, reading, writing. Kalau speaking, nanti saya akan jelaskan. When you are working on the reading task, you will have to work on 40 questions as well, ya, just like listening. However, the duration of the task is 1 hour or 60 minutes, ya. Dan di sini teman-teman 1 jam ini sudah termasuk menuliskan jawaban, ya. Kalau yang computer delivered task ya sudah termasuk mengetikkan jawaban. And after completing the reading task, you are going to work on the writing exam, in which you have to work on 2 essays, ya, to answer task 1 and task 2 within 1 hour. Jadi ada 2 essay teman-teman kalau di writing itu harus ditulis gitu ya. Kalau task 1 itu sifatnya deskriptif. Jadi misalkan nih Umu gitu ya, Umu misalnya sedang mengerjakan IELTS task writing gitu ya. Task 1 itu nanti misalnya dapat diagram batang atau misalnya dapat diagram garis gitu ya, line chart, pie chart gitu, itu nanti disuruh deskripsikan gitu ya. Jadi sifatnya deskriptif kalau task 1. Kalau task 2 itu argumentatif. Jadi misalnya teman-teman diminta pendapatnya setuju atau tidak setuju terkait satu isu, atau misalkan teman-teman diminta menjawab bagaimana penyebab dan solusi dari satu fenomena dan sebagainya gitu ya. Itu gambaran untuk writing. And the last one is speaking. Nah, for speaking guys, the schedule might be depending on the decision that will be made by the organization where you are going to take the test. Jadi IELTS itu disediakan beberapa organisasi teman-teman atau institusi seperti British Council, kemudian IDP, teman-teman mungkin pernah dengar ya, lalu IALF, itu 3 penyelenggara IELTS. Nah biasanya mereka itu menjadwalkan speaking itu beda-beda kebijakannya. Kalau dulu saya ambil di IDP, kebetulan IDP Jogja, itu speakingnya itu di hari yang berbeda dengan listening, reading, dan writing. Jadi hari Jumat saya speaking, hari Sabtunya baru mengerjakan listening, reading, writing. Tapi kalau misalnya teman-teman
bertanya, Kak, ada nggak yang 1 hari langsung gitu? Ada gitu. Beberapa murid saya juga ada misalnya listening, reading, writing dulu langsung speaking gitu di hari yang sama. Tergantung. Ini jadi speaking itu menyesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh institusi tempat teman-teman mengambil tes gitu ya. Jadi ini gambaran formatnya. Kemudian bagaimana sih Kak Irsa? Kita sekarang mulai spesifik dan teknis ya. Kita mulai membahas persiapan untuk mengasah skill teman-teman terkait listening, reading, writing, dan speaking. Mungkin saya tidak spesifik ke IELTS ya, karena kalau teman-teman mau membahas IELTS itu memang minimal butuh 19 pertemuan teman-teman dengan durasi 2 jam, jadi 38 jam gitu. Beberapa waktu lalu saya pernah mengisi kelas persiapan IELTS untuk mahasiswa Fakultas Teknik UGM gitu. Itu saya ngasih preparation classes hanya untuk introduction aja 5 kelas gitu. Jadi mungkin kalau sekarang secara general dulu ya teman-teman ya. Mungkin semoga kapan-kapan teman-teman LC bisa kolaborasi bareng, kita bisa kelas persiapan IELTS bareng. Nah, let's start from listening skills guys. How to improve your listening ability, ya, especially related to English. First, you need to listen to talks and podcasts in English. Jadi, teman-teman dari sekarang bukan hanya dengarkan musik ya. Misalkan teman-teman ada yang suka dengerin lagu-lagu Korea, bagus sih. Apalagi teman-teman yang komunitas Korea di LC gitu ya, bagus gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mengasah kemampuan bahasa Inggris, kita fokusnya ke bahasa Inggris juga. Selain dengarkan lagu, gitu, teman-teman juga coba dengarkan talks, atau misalkan bisa dikatakan ini semacam pidato tapi singkat gitu lah. Jadi ada 1 orang bicara gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar TED Talks ya. TED Talks tulisannya TED. Itu mungkin pernah lihat. There are a lot of talks with a variety of topics that you can hear from that platform. Teman-teman bisa cari di Spotify, di YouTube ada gitu. Dan itu bagus karena banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita juga bisa belajar mendengarkan. Or you can also choose to listen to podcast ya. And it's actually okay for you to start small, probably starting from topics that interest you. Jadi misalkan teman-teman, Kak Irsa, saya tuh orangnya sebenarnya bukan auditori, saya tipenya yang baca gitu. Tapi nggak apa-apa, teman-teman kalau mau menyiapkan tes untuk IELTS atau TOEFL IBT memang harus mengasah kemampuan mendengarkan gitu ya. Jadi coba dimulai dari hal yang ringan-ringan dulu, yang teman-teman sukai. Misalnya, Kak Irsa, saya pusing banyak mata kuliah, aduh tugasnya banyak gitu. Ya udah, dengarkannya yang lucu-lucu aja. Misalnya stand up comedy tapi komediannya itu British gitu, orang Inggris gitu, atau misalnya orang Australia. Jadi selain menghibur, teman-teman juga belajar gitu ya. So you can do 2 things at the same time, yeah, by entertaining yourself while also learning English by listening to some comedy podcast, for example. And you can also turn on subtitles when watching English programs to stretch your listening comprehension. Jadi di awal-awal nggak masalah teman-teman, dinyalakan aja subtitlenya. Misalkan teman-teman yang iya Kak Irsa, saya pernah nonton TED Talks di YouTube gitu, tapi saya nggak ngerti Kak, soalnya cepet gitu. Nggak apa-apa, dinyalakan dulu subtitlenya di awal. Yang penting teman-teman memulai dulu. Nanti perlahan-lahan bisa dimatikan gitu ya. Jadi di awal-awal it's okay to turn on the subtitles, so you will also know the pronunciation of certain words. Oh, ternyata kosakata ini tuh gitu ya pelafalannya, pengucapannya gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ada suara-suara. Oke. And then familiarize yourself with a variety of accents, guys. Jadi teman-teman juga harus tahu ketika mendengarkan IELTS itu ya, itu ada kemungkinan aksen itu macam-macam. Ada British accent, Australian accent, Scottish, and many others. Jadi kita juga harus tahu gitu, ada banyak aksen. Bahkan kalau aksen yang bukan native, misalnya aksennya Singapura, Pakistan, Indian, itu kan beda juga ya. Nah, itu kalau bisa kita familiar gitu, supaya meskipun nanti penuturnya itu beda kebangsaan gitu, tapi kita tetap memahami ini maksudnya apa gitu ya. And when you are listening to some podcast or maybe some talks, you might also want to write what you hear from the audio files. That way you will know to what extent you can listen to the information from the files ya. Jadi teman-teman coba deh ditulis seberapa jauh teman-teman itu bisa mendengarkan dan memahami gitu. Ini tuh apa sih yang dibicarakan gitu. Coba ditulis gitu. Dulu saya note taker itu kemampuan mendengar dan kemampuan menulis itu harus jalan gitu ya, karena dialog diskusi cepat, tapi kita harus cepat mengetik juga kan gitu ya. Jadi mendengarkan itu juga memang sangat penting teman-teman. And as I already mentioned before ya, as time goes by, if you have already gotten accustomed to the English accents and also your
ability to listen to English delivered programs is increasing, you can try to watch the program without subtitles. Jadi nanti kalau teman-teman sudah percaya diri, sudah bisa mendengarkan bahasa Inggris dengan baik, dimatikan subtitlenya supaya teman-teman mengasah gitu. Oh, ini ya kalau saya mendengarkan tanpa subtitle tuh kayak gini gitu ya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa punya teman yang memang native speaker gitu ya, karena listeningnya langsung real time gitu, itu lebih bagus. Okay, those are some recommendation ya to improve your listening skills. And then let's figure out some suggestions to improve your reading skill. Kak Irsa, bagaimana caranya supaya saya memahami passage atau tulisan dalam bahasa Inggris, Kak? Karena misalkan nih teman-teman, Kak Irsa, kami tuh sebenarnya punya banyak tugas dan referensinya tuh artikel ilmiah, tapi kadang daripada dibaca, di-translate gitu, misalnya pakai Google Translate gitu. Ya, bagusnya sih sebenarnya teman-teman sambil dibaca gitu, karena dengan exposure itu, teman-teman jadi tahu, oh gini ya rasanya membaca informasi yang ditulis dalam bahasa Inggris gitu. Memang sih kalau academic articles atau scientific article itu bagus sekali. Mungkin teman-teman bisa memulai dari yang ringan-ringan dulu ya. So first, the thing that you need to do is to read articles or books written in English on a regular basis. Kalau dulu teman-teman saya targetnya adalah one day one article. Saya baca artikel, pokoknya awal-awal yang sesuai ketertarikan saya. Misalnya teman-teman ada, Kak saya suka isu animal welfare. Ya udah cari tuh artikel yang tentang kesejahteraan hewan. Atau misalnya Kak saya belajar ekonomi syariah, saya pengen belajar baca artikelnya tentang ekonomi, bisa. Misalnya teman-teman baca The Economist gitu ya. Atau misalnya Harvard Business Review buat teman-teman yang manajemen keuangan syariah atau berbagai syariah yang terkait manajerialnya, bisa baca Harvard Business Review atau MIT Sloan, macam-macam. Itu bisa dari situ. Atau misalkan teman-teman mau mulai yang ringan-ringan dulu gitu, dari Kak kalau saya bacanya 9G Kak, nggak apa-apa gitu ya. Dari yang mulai pelan-pelan aja, yang kecil-kecil dulu, yang penting lama-kelamaan teman-teman ditingkatkan gitu. Yang awalnya mungkin artikelnya yang pendek-pendek gitu ya, mungkin baca-baca tweet dari misalnya dari public figure yang pakai bahasa Inggris, kemudian lama-kelamaan beralih ke tulisan yang lebih panjang gitu ya. And develop your reading techniques, especially skimming and scanning. Guys, when you have started reading, actually you will also be able to focus on skimming and scanning. Skimming itu apa, Kak Irsa? Sebenarnya teman-teman pasti mengetahui ya, dulu ketika SMP kita sudah belajar dalam bahasa Indonesia. Skimming is when you are trying to read as fast as possible to understand the general context of a certain passage. Jadi kalau teman-teman sedang membaca secara cepat untuk memahami konteks, itu namanya skimming, ya, baca cepat. Kalau scanning itu teman-teman ketika when you are looking for some specific information, kita fokus misalnya mencari informasi tertentu. Jadi beda ya, yang satu bacanya cepat tapi semuanya dibaca, yang satu scanning itu kita fokus mencari informasi tertentu. Kalau dulu contohnya, kalau dulu saya kan zaman jadul ya teman-teman. Kalau teman-teman yang di sini kan Gen A ya, atau Gen Z gitu. Kalau dulu misalnya ada yellow page book gitu ya, ada buku kuning isinya list nomor telepon. Jadi misalnya saya mau cari nomor teleponnya Pak Budi, yaitu saya scanning namanya, karena saya akan cari Pak Budi, gitu, fokus ke satu informasi. Itu ya contoh scanning. Jadi ketika teman-teman belajar membaca, itu bukan hanya memahami, tapi coba deh teknik ini juga dicoba. Coba teman-teman misalkan, Kak dulu saya itu kalau baca artikel itu mungkin butuh 20 menit Kak, tapi ternyata kesini-sini saya bisa cepat. Nah itu namanya berarti teman-teman bisa skimming gitu ya. Jadi ini juga nanti ada kaitannya dengan reading speed. Yeah. After focusing on enhancing your reading techniques, you might also want to guess the meaning of unknown words using context clues. This is actually one of the problems that are faced by a lot of learners ya when it comes to reading. Mungkin beberapa alasan kenapa ada orang-orang yang ragu atau enggan belajar bahasa Inggris itu khususnya ketika membaca, karena merasa Kak Irsa saya sering ketemu kosakata yang saya nggak ngerti artinya gitu kan, repot Kak, masa saya harus buka kamus terus balik lagi, kan nanti lupa yang saya baca barusan. Nah ini adalah solusinya teman-teman, kita coba tebak gitu ya. Jadi ketika kita menemukan frase atau kosakata yang kita tidak ketahui, coba tebak aja maknanya apa berdasarkan konteksnya gitu ya. Jadi kita baca kalimat lengkapnya, lalu kita kira-kira ini maknanya apa sih kosakata ini gitu ya. Jadi that will be helpful for you when you try to comprehend some articles gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman buka dikit-dikit buka kamus sebenarnya nggak masalah, tapi kan betul sekali sih yang tadi saya sampaikan, cerita yang salah satu murid saya itu jadinya kita kayak time wasting gitu teman-teman. Jadi di satu sisi kita harus baca, tapi di sisi lain kita sedikit-sedikit buka kamus gitu. Jadi cobalah guessing, coba prediksi ini maknanya apa gitu ya berdasarkan konteks. And if you have already
created the reading habit, ya, sudah terbangun kebiasaannya, teman-teman mulai fokus secara perlahan, improve your reading speed. Coba kecepatan membacanya itu harus meningkat ya perlahan-lahan gitu. Kenapa? Karena ketika nanti teman-teman ambil TOEFL IBT atau misalnya ambil IELTS itu memang harus membaca cepat. Misal kalau IELTS itu 1 jam itu ada 3 passages ya, ada 3 artikel dan 40 pertanyaan. Jadi mau tidak mau kita harus bisa membaca cepat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang teman-teman one by one artikel dulu gitu ya. Nanti boleh misalnya ada yang share, Kak Irsa saya mau mulai hari ini saya mau baca artikel dari misalnya The Economist gitu. Boleh, nanti share-share aja ya. Atau misalnya teman-teman ada pengalaman, Kak, dulu saya suka baca e-book gitu, pakai Kindle gitu. Bisa share bareng-bareng nanti ya. Kemudian, apart from reading and listening, let's start to learn more about the active skills, one of which is speaking. Kita mulai ke active skill nih, teman-teman. I'm sure by having a community like a language community, ya, like LC, you will have the opportunity to enhance your active skills. Nah, ini komunitas itu bagus memang. Salah satunya misalnya teman-teman dapat platform untuk berlatih dan belajar bersama bahasa asing ya, khususnya misalnya dalam berbicara gitu. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan berbicara kita dalam bahasa Inggris tentunya ya. First, you need to listen and read more. So you can have wide range vocabulary to deliver your opinions or thoughts is in English. Jadi teman-teman, ketika kita mau berbahasa Inggris dalam artian mau menuturkan bahasa Inggris dengan fasih, itu kan kita output ya. Kalau kita mau output kita bagus, input kita juga harus banyak dong. Kita harus baca, kita harus mendengarkan ya, supaya kosakata kita, perbendaharaan kita itu banyak gitu. Ketika kita mau menyampaikan ide itu kita nggak kesulitan gitu kan. Kadang mungkin salah satu tantangan teman-teman ya, dan saya juga merasakan hal yang sama gitu. Ketika belajar berbicara bahasa Inggris, kita sering kayak berpikir, ini bahasa Inggrisnya apa sih gitu, atau misalnya tahu tapi lupa gitu. Nah, makanya proses inputnya itu harus diperkuat juga. Jadi bukan hanya berusaha menuturkan, tapi kita juga belajar mendengarkan dan membaca lebih sering ya. And you can also use a shadowing technique when listening to imitate the pronunciation and the sentence structures. So guys, when you are starting to listening to some talks or maybe to some podcasts, especially those with subtitles, you can turn on the subtitles and then try to mimic or imitate the words coming from the speaker. Jadi ketika teman-teman menonton, subtitlenya kan nyala tuh. Teman-teman sambil bicara hal yang sama yang diucapkan speaker. Itu namanya shadowing. Jadi kita misalnya Kak Rizky gitu mendengarkan satu podcast, ditiru persis, dibaca aja subtitlenya. Nanti kita bandingkan pronunciation kita seperti apa, nada dan stressing kita seperti apa. Nah, itu shadowing teknik. Itu bagus karena teman-teman pertama langsung belajar bagaimana cara menuturkan atau mengeja satu kosakata dengan baik gitu ya. Dan kita juga bisa belajar struktur kalimatnya. Karena struktur kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu tentu ada beberapa perbedaan ya. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan Indonesian style sentences when delivering our ideas in spoken English. Kita makanya harus tiru penutur bahasa Inggris yang native speaker itu gimana sih ketika mereka membangun kalimat gitu ya. Mereka pakai ungkapan-ungkapan apa sih ketika berbicara, itu bisa ditiru dengan shadowing technique. Furthermore, you also need to plan and organize your answers if you want to be fluent in spoken English. Jadi teman-teman juga harus terbiasa bukan hanya menuturkan langsung ya, tapi di dalam pikiran itu kita membangun organisasi ide. Nah, kalau dalam IELTS teman-teman, dan saya dulu pernah volunteer mengajar 8 bulan, itu fokus untuk speaking. Kenapa? Karena speaking itu bagi saya salah satu yang challenging. Mungkin teman-teman ada yang bahasa Inggrisnya fasih gitu ya, bagus gitu. Kalau dulu saya mah speakingnya yang kurang. Kenapa? Karena saya memang cenderung reading, listening, writing. Saya nulis, saya baca, saya dengar, tapi saya justru jarang berbicara gitu. Makanya akhirnya saya oh ya, sebentar ya. Oh ya. I think there are some noises ya guys. Ada echo nih kayaknya, ada gema. Mungkin bisa di-mute dulu teman-teman panitia. Sudah ya? Oke, sudah ya. Oke. Makanya teman-teman, ketika saya volunteer itu, saya memaksa diri saya untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Dan ketika berbicara itu ya, teman-teman, khususnya untuk IELTS speaking, kita sebaiknya mengorganisasi ide kita dengan formula ini. Kita berikan statement, kemudian penjelasannya apa, kita kasih contoh, lalu kita kasih kesimpulan. Ini formula yang membantu kita bisa berbicara dengan lancar, ya. Berbicara dengan, kalau dalam bahasa Inggris atau dalam IELTS speaking test itu disebutnya sebagai ability to speak at length. Kita bisa berbicara
ya panjang gitu ya, extending your ideas ya, menggunakan formula ini. Bisa dicoba teman-teman. Jadi nggak hanya cerita statement aja, kita jelaskan kenapa. Misalnya, I agree with the statement that people should learn English as early as possible. Why? Kenapa? Kenapa kamu setuju gitu ya? Harus disebutkan. It's because by learning as early as possible, we can expose ourselves to a lot of source of information while we still have a lot of free time. Misalnya kayak gitu. Jadi kita jelaskan gitu. For example, nanti dikasih contoh. For example, students in language community the Faculty of Islamic Economic of Business. Is Faculty of Islamic Economic and Business usually hold daily conversation using English, and it will help them to learn early when they are still young, misalnya kayak gitu. Jadi dikasih contoh, penjelasan, contoh gitu ya, baru boleh dikasih kesimpulan setelah itu. Kemudian practice speaking by answering question on a wide variety of topics. Jadi teman-teman bisa latihan berbahasa Inggris itu misalnya sampai sekarang pun saya masih melakukan. Di depan kaca itu saya bicara sendiri. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau stretching your ability, kalau teman-teman pengen, Kak, kalau saya ngomong sendiri itu topiknya sama terus, kalau nggak cerita tentang diri sendiri atau misalnya kesukaan, ya di situ-situ aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mencoba menjawab atau berbicara dengan topik yang beragam, cobalah menjawab pertanyaan dari IELTS speaking question gitu. Teman-teman bisa googling, misalnya IELTS speaking part 1 questions. Itu googling, nanti banyak pertanyaan, teman-teman coba jawab. Topiknya misalnya teman-teman penasaran kayak saya, emang topiknya IELTS speaking itu apa aja? Kalau IELTS speaking itu beragam ya, misalkan kalau yang general itu misalnya academic, education, tapi yang unik-unik itu misalnya tentang environment, natural disaster, kemudian yang unik lagi kemarin itu spaceship, personality, handwriting styles, and many others. Jadi topiknya banyak sekali. Ya, kalau teman-teman belajar dengan pertanyaan dari IELTS itu mau tidak mau kan topiknya itu jadi beragam ya. Kita jadi mencoba, oh kalau saya bicara tentang topik ini ternyata perbendaharaan kata saya masih terbatas misalkan. Jadi kita tahu area mana yang kita harus tingkatkan gitu ya. So please try to speak using a variety of topics, not only focus on topics that are related to your expertise or to your interest, but also things outside of those fields gitu ya. Coba diperluas yang bisa disampaikan dalam bahasa Inggris. Oke, kemudian skill yang aktif lainnya adalah writing. Nah, writing ini mungkin teman-teman barangkali yang teman-teman LC ini di grup WhatsApp itu suka berkomunikasi, bisa tuh coba mulai pakai bahasa Inggris gitu ya, atau yang Korea bisa pakai bahasa Korea, misalkan pakai Hangul gitu ya, atau yang bahasa Arab juga bisa gitu. Tapi misalkan kita fokus ke bahasa Inggris teman-teman. Kita kalau mau meningkatkan kemampuan menulis, tentu ya sama seperti analoginya ketika tadi kita speaking, kita inputnya harus kuat juga. Ya. We need to read a lot and different things to be able to write well. Yeah. This is actually applicable for writing, not only for IELTS test, but also for academic purposes. Ketika teman-teman misalnya menulis artikel ilmiah, mungkin teman-teman di sini ada yang aktif suka ikut lomba karya tulis gitu ya. Kan ketika menulis kita harus banyak baca ya untuk bisa menulis dengan baik. Sama dalam bahasa Inggris juga kayak gitu. Kita harus banyak membaca supaya kita juga bisa menyampaikan ide kita secara tertulis dengan baik. Ya, we need to enhance the input process as well when we want to write using English in a good way. In addition to that, aside from reading, guys, you need to start small. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu saja. Kalau teman-teman sudah baca Atomic Habits gitu ya, sebenarnya kan kita mulainya dari yang kecil asal konsisten gitu. Kalau kita mulainya langsung, kok saya mau langsung baca 5 artikel per hari, wah itu bagus, tapi konsisten tidak gitu. Nah, makanya kita mulainya dari yang kecil-kecil dulu. Yang penting jalan terus. Itu yang bagus justru ketika teman-teman membangun satu kebiasaan ya. Start small by posting captions, exchanging chat messages, or keeping a journal or keeping a diary in English. Jadi teman-teman bisa nih, misalkan saya lihat kayaknya ya teman-teman LC pasti punya akun Instagram ya. Nah itu kalau post story atau post caption gitu ya, ada post ada caption itu cobalah pakai bahasa Inggris. Kak Irsa, saya nggak tahu grammarnya bagus atau nggak masalah. Yang penting coba dulu gitu ya. Coba tulis 2 kalimat, 3 kalimat nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan terbiasa. Nanti lama-lama panjang sendiri kok teman-teman. Saya juga dulu awalnya mulai dari tweet kemudian jadi blog, dari blog kemudian nulis lebih panjang lagi sampai sekarang gitu ya. So yes, it actually
start from small things, ya. Rather than start from big things, I think it will be better for you if you want to build a good habit to start from small activities or from easy activities first, yang mudah dulu, pelan-pelan. And try develop your vocabulary and use appropriate language to write the essays. Teman-teman tentu ya, ketika kita menulis kita harus punya perbendaharaan kosakata yang baik gitu. Jadi boleh tuh teman-teman download aplikasi Thesaurus atau misalnya kamus ya, dictionary, tapi yang sekalian bagus, misalnya yang dari Cambridge atau misalnya dari apa lagi Oxford gitu ya, itu bagus itu. Kalau dulu saya ada yang namanya buku saku dari Oxford. Jadi kamusnya ya bahasa Inggris ke bahasa Inggris, jadi penjelasannya dengan bahasa Inggris, dan itu lebih direkomendasikan. Kalau menurut saya, teman-teman kalau belajar bahasa Inggris, sebaiknya jangan pakai kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia, pakailah bahasa Inggris gitu ya, supaya teman-teman juga memahami, oh artinya itu dalam bahasa Inggris kayak gini, gitu ya. Jadi perbendaharaan katanya semakin bertambah. And you also need to use appropriate language. Nah, this is the reason why you need to review some lessons related to the grammatical structures. I'm sure, I believe that you have actually started learning about grammatical structures since elementary school perhaps, or maybe middle school. Teman-teman sudah belajar tenses, grammatical structure gitu ya, relative clauses, apa macam-macam itu dari dulu gitu. Tapi mungkin lupa. Nah, kalau lupa berarti silahkan direview lagi. Kenapa? Karena kita juga butuh memperhatikan aspek tata bahasa ya, atau struktur kalimat gitu ketika mencoba belajar menulis dalam bahasa Inggris ya. And when you already write some text or maybe some paragraphs, you need to reread your writing to check errors in spelling, word formation, and or grammar. Jadi teman-teman biasakan ya ketika setelah menulis, teman-teman di-proofread. Ini ada yang salah nggak? Tensisnya tepat nggak? Ini vocabulary-nya saya sudah appropriate belum? Sudah cocok dengan konteksnya belum? Ada misspelling atau tidak? Dan lain sebagainya. Itu ya, supaya teman-teman sambil mengevaluasi. Gitu. Oke, those are my tips ya to enhance your writing skill. Kemudian, ini strategi yang secara umum, ini terakhir ya teman-teman. Nanti setelah ini, mungkin kalau sempat saya perlihatkan beberapa hal, tapi mungkin cuma di galeri aja ya. These are some general strategies for IELTS. Kalau tadi kan aspeknya masih itu ya, terkait skill teman-teman ketika mau mengasah. Nah, bagaimana kalau IELTS? Kak Irsa, saya misalnya mau belajar IELTS, dan ini sebenarnya bisa diaplikasikan untuk tes kemampuan bahasa asing yang lain. Ya. First, you need to familiarize yourself with the format of the task. Ketika kita mau mengambil satu ujian, teman-teman, kita harus tahu formatnya seperti apa, tipe soalnya seperti apa, batasan waktunya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman ada dua pilihan. Pertama, teman-teman ya langsung coba kerjakan gitu ya, secara mandiri. Atau kalau misalnya teman-teman memang mau mengetahui ya, misalkan di sini ada Olivia gitu. Olivia pengen tahu, aku penasaran Kak Irsa, sekarang aku band score-nya berapa ya? Soalnya aku pengen tahu aku starting point-nya berapa. Nah, itu bisa ambil prediction task. Jadi teman-teman mengerjakan IELTS, nanti dinilai listening, reading, writing, speaking-nya, supaya teman-teman itu tahu sekarang itu di posisi berapa, supaya tahu gap-nya dengan target teman-teman itu berapa. Kayak misalkan dulu saya pertama kali ambil prediction task itu ketika kuliah, ketika kayak teman-teman. Kayaknya waktu itu setelah KKN. Setelah KKN saya datang ke satu tes. Prediction task itu murah, teman-teman. Nggak semahal yang official IELTS ya. Official IELTS test itu kan 3 juta. Kalau prediction test itu macam-macam, tergantung institusinya. Tapi kalau dulu saya 50 atau 100 ribu, agak lupa saya. Waktu itu ya sudah, saya prediction test, kemudian saya dapat. Waktu itu saya estimasinya 6,5. Alhamdulillah sekarang saya 7,5. Target saya sebenarnya 8 sih, jadi agak meleset gitu ya. Jadi dengan tahu prediction score itu, teman-teman jadi mengerti, oh saya butuh meningkatkan 1 poin nih, misalkan saya dari 6,5 ke 7,5 butuh 1 poin gitu. Atau misalkan teman-teman starting poinnya misalkan 5,5 ingin dapat 7, oh berarti kan sudah tahu ya aspek mana yang harus diperhatikan gitu ya. And please be aware of the exam time limits ya. This is actually related to the format of the task as well. Jadi teman-teman harus tahu, kayak misalnya tadi speaking itu, kalau speaking tadi saya belum jelaskan ya. Kalau reading, listening, writing itu tadi kan waktunya sudah disampaikan ya. Listening itu sekitar 32 menit kalau yang untuk komputer, kemudian sekitar 40 menit untuk yang paper base, untuk reading 60 menit, untuk writing 60 menit, kalau speaking itu sekitar 15 menit, teman-teman. Jadi kalau speaking, untuk gambaran, teman-teman itu nanti masuk ke ruangan tes, lalu di-interview sama examinernya macam-macam, ada yang native speaker, ada yang orang Indonesia tapi punya license jadi IELTS examiner, macam-macam gitu ya. Seperti itu gambarannya.
And then practice, practice, and practice. Yeah. It might sound cliche, but yes, when it comes to learning English and other foreign languages, you need to consistently practice on a regular basis. If you ask me how many times I practiced before I took the official IELTS test, I will say for the listening task, untuk listening saya latihan 27 kali. Saya ada catatannya. Untuk reading itu 24 kali. Untuk writing saya 50 kali. Untuk speaking saya 8 bulan sendiri. Saya ngajar waktu itu. Tadi saya sudah sampaikan ya, saya volunteer ngajar, memaksa diri saya untuk pakai bahasa Inggris secara langsung gitu dengan teman-teman. Jadi waktu itu saya jadi tutor mengajar alumni FEBI waktu itu gitu. Jadi latihan itu sangat penting memang ya. Dan teman-teman mumpung ada komunitas di sini, support sistemnya jelas, latihanlah bersama. Karena kalau latihan sendiri mungkin kan kadang semangatnya naik turun ya. Tapi kan kalau ada partner latihan, kita jadi ada support system dan ada motivator juga. Wah, ini dia udah latihan sampai mana, aku juga jadi harus mengejar gitu misalkan ya. Jadi silakan teman-teman mulailah latihan dan mungkin bisa difasilitasi ya lewat LC gitu. Misalnya prediction task bareng gitu atau misalkan latihan speaking bareng itu juga bisa. And please consider enrolling in a preparation course ya to improve your performance in the task. It's actually depending on your preference. Some people might prefer to learn on their own, but some others might consider it's quite important to take the courses to prepare for the IELTS or any English proficiency test. Jadi ini tergantung preferensi teman-teman ya. Ada yang, Kak, saya belajar sendiri aja, soalnya saya basicnya sudah bagus. Oke, silahkan. Berarti tinggal cari resource-nya. Sementara misalnya ada teman-teman, Kak, kayaknya saya butuh bimbingan karena saya tipenya butuh struktur, misalnya butuh struktur dan butuh ada pendorong gitu dari eksternal gitu. Nah, mungkin kursus bisa dipertimbangkan. Kalau misalnya teman-teman tanya, saya Kak Esa dulu bagaimana? Saya belajar sendiri di awal, tapi kemudian saya menyadari memang saya butuh masukan dari pihak eksternal, khususnya untuk writing dan speaking. Karena writing speaking itu kita memang selalu butuh external feedback. Makanya akhirnya saya ambil kursus di Pare waktu itu. 1 bulan, belajarnya dari jam 6 pagi sampai jam 1 pagi. Itu 1 bulan, teman-teman. Itu gambaran. Kayaknya kalau sekarang durasinya lebih singkat. Di Pare itu salah satu alternatif yang affordable, dan teman-teman juga nanti banyak dapat teman dan kenalan baru ya. Boleh nanti kalau misalnya mau tanya-tanya tentang belajar di Pare. Kemudian expose yourself to as much English as you can alongside your task preparation. So aside from practicing by answering questions related to the part of the task, you also need to expose yourself to English as often as possible. Teman-teman dari sekarang coba deh mungkin dikurangi yang sumber informasi dalam bahasa Indonesia itu dikurangi dulu. Kita tambah yang dalam bahasa Inggris. Dengarkan misalkan Spotify-nya, playlist-nya diubah pakai yang bahasa Inggris gitu. Atau misalnya dengarkan podcast dari TED Talk. Kemudian reading-nya mungkin teman-teman bacanya nggak kumparan dulu, pindah misalnya ke The Jakarta Post. Bisa di-follow di Instagram. Atau misalnya teman-teman langsung baca Guardian, The Economist, Harvard Business Review, atau mau baca e-book gitu ya. Kalau sekarang saya lagi baca buku ini nih, ngerampungin buku kok saya lupa ya. Atomic Habits itu sebenarnya saya belum selesai itu. Sama saya ada target biasanya per tahun itu berapa buku. Nah, mungkin teman-teman juga bagusnya ada target kayak gitu ya. Dan bukunya dalam bahasa Inggris tentunya. Kemudian misalnya kalau writing teman-teman ya dari sekarang ayo teman-teman LC di grup pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi pakai bahasa Inggris supaya dibiasakan exposure-nya gitu ya. Kemudian kalau berbicara saya yakin teman-teman sudah banyak ya, sudah ada platformnya, kegiatannya juga tentu sudah menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi lebih sering kalau bisa. Jadi setiap ketemu misalnya di kampus sama-sama anak LC, daripada ngobrol pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Misalkan teman-teman ada yang merasa, Kak, takut dikira sombong. Dikira sombong itu wajar, nggak apa-apa, biarin aja. Itu kan sesuatu yang di luar kontrol kita. Yang penting kita fokus, tujuan kita bukan untuk pamer. Tujuan kita itu untuk membiasakan diri, teman-teman, gitu ya. Karena mumpung ada teman, mumpung ada komunitasnya, gunakan sebaik-baiknya gitu ya. Silahkan latihan dari sekarang. And the last one ya, as I already mentioned before, find a study partner or start a study circle. And actually you already have an advantage because you have already been involved in this community that focuses on preparing yourself to enhance your foreign language skills ya. Jadi teman-teman sudah punya komunitasnya, sudah punya platformnya, dimanfaatkan gitu. Mumpung gratis juga ya, kayaknya LC ini kan gratis ya. Karena komunitas itu sangat susah teman-teman didapatkan, terutama ketika nanti sudah lulus kuliah. Ketika sudah lulus kuliah itu semua punya tujuan masing-masing, gitu ya. Punya tujuan masing-masing, tujuannya berbeda-beda. Jadi mungkin
agak cukup sulit gitu ya untuk mengumpulkan, untuk punya komunitas, dan kesibukannya juga udah beda-beda, udah bekerja, mungkin ada yang menikah gitu ya, dan sebagainya. Jadi mumpung sekarang masih muda, komunitasnya ada, please make good use of your time. Ya, invest your energy, your focus, your concentration, not only to play, not only to take classes in your university, but to also improve your self. Ya, one of which is by learning English gitu ya. Silahkan teman-teman investasikan waktu sebaik-baiknya untuk belajar bahasa asing ya, salah satunya bahasa Inggris. Okay, I think that's it guys. If you have any question, you can ask me during the Q&A session after this. And you might also want to send emails, perhaps you might want to take notes of this email ya. Ini salah satu email saya, irsakitkisti@gmail.com, atau misalnya di Instagram, di LinkedIn juga teman-teman bisa search ya nama saya gitu. Oke, ada tinggal berapa menit ya kakak-kakak panitia? Sudah habis ya waktunya ya sepertinya. Mohon maaf ya. Oke, mungkin saya stop sharing saja. Mungkin itu teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ya ke moderator. Tangan dulu ya, luar biasa ya tadi sharing dan tips dari Mbak Irsa. Itu tadi ada dari segi study purpose, kemudian ada dari professional purpose, dan Mbak Irsa juga bagi-bagi tips dan format buat IELTS-nya sendiri nih. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi Q&A. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Mbak Irsa, boleh angkat tangannya. Silakan ya teman-teman ya. Oh ya, mungkin sambil menunggu teman-teman dari teman-teman peserta LC maupun panitia, saya izin share beberapa foto ya. Ini nggak lengkap karena kebetulan device saya baru rusak, jadi beberapa saja ya. Oke, terlihat ya teman-teman. Jadi ini salah satu, ini waktu saya jadi note taker di Asia Europe meeting. Sebentar, masih sharing ya, masih loading ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau tanya tentang beasiswa juga boleh, karena alhamdulillah saya baru saja lolos seleksi LPDP ya, jalur reguler luar negeri. Nanti mungkin teman-teman boleh tanya. Nah, ini acara yang Asia Europe meeting. Jadi ini penyelenggaranya dari Uni Eropa juga, Kementerian Luar Negeri gitu ya, di Hyatt gitu. Waktu itu saya jadi nginep gratis teman-teman di sana gitu ya. Salah satu kesempatan itu bisa terbuka kalau kita punya kemampuan bahasa asing gitu salah satunya. Kemudian ini kemarin saya baru lulus LPDP ya, tahap 2 kemarin. Kemudian this is when I participated as a student volunteer at the University of Sydney's event. Jadi ini saya ikut penelitian, ikut presentasi. Ini teman-teman dari University of Sydney gitu ya. Ini ada banyak sih sebenarnya, tapi nggak kelihatan gitu. Kemudian ini ketika saya di Vienna. Di Vienna itu saya kuliah singkat teman-teman 3 pekan, belajar berapa ya, 11 mata kuliah itu. Di ujian juga ada, nilai juga ada gitu ya. Alhamdulillah waktu itu IPK saya 90 dari 100 waktu itu gitu. Udah ya, mungkin itu. Beberapa yang di Malaysia kebetulan fotonya saya nggak dapet ya. Itu mungkin itu teman-teman. Jadi I share my experience based on what I have already been through gitu ya. Jadi semoga otoritatif ya dijadikan narasumber. Oke. Cek, saya mau izin moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce myself first. My name is Umu Kalsum Sabri. Iya, sangat banyak ya informasi dan pengetahuan yang sudah Kak Irsa sharing ke kita nih. Dan saya sebenarnya banyak pertanyaan ya Kak. Mohon maaf sebelumnya saya ini Kak. Thank you very much. Saya mewakili LC, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada pagi hari ini Kak Irsa. Semoga kedepannya kita masih bisa berkolaborasi. Mungkin tadi juga Kak Irsa kita bisa ngadain preparation class for all the members of language community di masa depan gitu. Oke, pertanyaan saya itu saya tadi notice itu Kak Irsa selalu ini ada target ya tiap tahunnya. Terus juga saya lihat juga tadi
Kak Olive juga udah bilang apa? Udah baca Kak Irsa dapat TOEFL 617, IELTS sampai 7,5. Itu gimana Kak Irsa memanage waktunya untuk sehingga bisa mencapai prestasi setinggi itu, dan juga apa yang Kak Irsa lalui untuk mencapai itu. Dan juga satu lagi Kak Irsa. Jadi Kak Irsa ini apakah sebelumnya sudah memiliki basic bahasa Inggris apa gimana Kak? Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for the question ya, Umu ya. If I'm not mistaken, you are the head of this community ya. You are the president, perhaps I don't know the technical terms for this organization. Nah, terima kasih banyak untuk pertanyaan ya, Umu ya. Nah, sebenarnya saya mau ini dulu teman-teman, masing-masing teman-teman di sini kan punya apa ya istilahnya, punya tujuan yang berbeda ya. Ada yang misalkan mau jadi akademisi, ada yang mau jadi praktisi gitu ya. Jadi sebenarnya IELTS ini tentu disesuaikan dengan kepentingan teman-teman nantinya. Kalau memang ada rencana studi di luar negeri, ya tentu salah satu yang teman-teman perlu persiapkan dari sekarang IELTS. Kalau misalnya mau jadi expert atau praktisi, nggak apa-apa, teman-teman boleh belajar TOEFL ITP, itu sudah cukup dalam lingkup nasional gitu ya. Tapi tentu akan lebih baik kalau misalnya teman-teman mempersiapkan sedari sekarang itu untuk, Kak, saya kayaknya mau challenge diri sendiri, bukan hanya TOEFL ITP, tapi juga IELTS atau TOEFL IBT, itu akan lebih baik gitu ya, karena dengan meningkatkan kemampuan kita dari sekarang, meskipun misalkan sekarang, Kak, saya nggak ada fokus studi lanjut sebenarnya, tapi pada satu saat itu akan berguna gitu ya, untuk misalnya kenaikan jabatan gitu ya, atau misalnya sertifikasi dosen misalnya kalau untuk jadi dosen dan sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Umu, mungkin dari yang kedua dulu ya, starting point saya bagaimana. Sebenarnya saya bukan yang privilege saya itu bukan yang pernah tinggal di luar negeri gitu, saya belum pernah gitu ya. Mungkin kan teman-teman di FEBI ada ya, barangkali yang pernah tinggal di luar negeri, makanya bahasa Inggrisnya bagus. Kebetulan saya bukan yang kategori seperti itu. Tapi saya harus bilang, privilege saya adalah saya punya orang tua yang sangat mendukung, sangat mendukung. Mungkin tidak dalam bentuk diikut sertakan dalam kursus, tidak juga. Saya bukan orang yang kursus bahasa Inggris dari kecil gitu, enggak juga. Tapi saya tipenya dari kecil itu sama orang tua sudah dipaparkan buku itu dalam bahasa Inggris gitu. Nah, itu sangat membantu memang. Jadi mungkin dari sekarang teman-teman kalau punya keponakan ya atau adik masih kecil, dari sekarang mungkin bisa diberikan buku kamus bergambar gitu ya, atau poster-poster bahasa Inggris, karena itu akan jadi stimulasi yang baik di awal gitu ya. Kemudian saya bisa bilang starting point saya itu memang agak berbeda dengan teman-teman mungkin misalkan, atau misalnya sama gitu. Saya itu cenderung memang bahasa Inggrisnya dari dulu relatif bagus dari aspek grammar gitu. Jadi dari SD, SMP, SMA ya selalu rata-rata itu di atas 9 gitu ya kalau untuk nilai di sekolah gitu. Tapi saya baru belajar secara otodidak itu tahun 2010 teman-teman. Jadi waktu itu saya fokus bukan hanya grammar gitu. Saya mau cerita ke teman-teman, mungkin teman-teman juga punya keinginan ke luar negeri, meskipun mungkin tidak semuanya. Saya punya keinginan ke luar negeri itu sejak kecil. Tapi saya baru pertama kali mengambil tindakan, take action ya, to realize my dreams when I was still in high school. Saya waktu SMA mulai apply untuk program internasional. Gagal ya. Jadi saya itu daftar program internasional dari tahun 2000 berapa ya waktu itu? Ya pokoknya sekitar 2006. Saya baru berangkat ke Australia itu tahun 2016. Jadi butuh 10 tahun gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, banyak juga yang langsung apply, langsung keterima juga banyak ya. Nah, waktu itu saya menyadari bahwa oh, ternyata bahasa Inggris saya meskipun nilai di rapot itu bagus, tapi saya tidak punya kemampuan secara aktif. Secara misalnya lisan saya kurang bagus, writing saya juga kurang bagus karena tidak diaplikasikan. Kan belajarnya cenderung teoritis. Akhirnya saat itu saya mulai belajar gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya tanya Kak Isa dulu belajar kayak gimana? Simpel aja teman-teman. Saya nulis di blog. Saya blog walking, saya baca tulisan orang, kemudian saya tulis sendiri. Itu dulu pertama-tama. Kalau sekarang lebih terstruktur gitu ya. Jadi itu starting point saya Kak Umu ya. Kemudian kalau apa yang saya lakukan, ya saya bisa bilang yang pertama saya belajar sendiri memang. Kemudian setelah saya tahu bahwa oh untuk belajar IELTS itu saya memang tetap butuh feedback dari pihak eksternal. Saya ambil kursus. Jadi belajar sendiri, kemudian ambil kursus selama beberapa waktu, baru saya ambil tes IELTS gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Misalnya sekarang Kak, saya kayaknya bahasa Inggrisnya belum terlalu bagus. Teman-teman masih punya waktu. Mumpung misalkan mungkin tahun ketiga ya maksimal di sini ya DLC, atau ada yang tahun keempat. Kan masih ada waktu ya sebelum kelulusan. Itu
silahkan gitu sembari teman-teman persiapan menyusun skripsi itu juga belajar bahasa asing, karena nanti teman-teman kalau dari pengalaman saya dan beberapa pengalaman alumni, ketika teman-teman lulus kuliah itu pressure-nya berbeda, serius. Kalau ketika kuliah kan teman-teman mungkin istilah pressure-nya itu IPK gitu ya, kemudian tugas-tugas deadline gitu ya. Tapi kalau ketika setelah lulus itu kan ada ekspektasi dari keluarga atau dari masyarakat kita itu bekerja. Jadi tekanannya itu lebih tinggi. Makanya mumpung teman-teman pressure-nya belum terlalu tinggi, waktunya masih banyak, belajarlah dari sekarang. Jangan tunggu sampai lulus gitu, karena banyak sekali tekanan dan apa ya istilahnya challenge-nya itu berbeda gitu. Jadi jangan tunggu sampai lulus, mulailah dari sekarang dan mulai dari hal kecil dulu. Itu ya mungkin yang terkait cara saya belajar dan sekaligus juga starting point saya sebelum belajar IELTS. Apakah menjawab Kak Umu atau mungkin ada poin-poin yang terlewat? Silakan. Sudah sangat menjawab Kak Irsa. Oke, terima kasih banyak ya Umu ya atas pertanyaannya. Tapi saya masih ada pertanyaan lagi Kak. Ya, Ini silakan. soal TOEFL sih. Kemarin saya sudah ini ya Kak, ikut tes TOEFL yang diadakan UIN. Itu alhamdulillah saya mendapatkan skor 500 lebih gitu. Terus juga yang pas salah satu tes TOEFL kan yang bagian readingnya itu ternyata saya sadar kesulitannya di situ. Dan tadi Kak Irsa sudah jelaskan juga teknik-tekniknya skimming dan scanning gitu ya. Terus tapi ini Kak, ini kan selama ini saya masih Inggrisnya kayak masih buat sehari-hari ya Kak, bukan kayak buat academic purpose gitu ya. Nah, setelah itu pertama kali kemarin saya ada ikuti tes reading dan saya agak shock soalnya readingnya itu bahasanya gimana ya? Bahasa buku banget. Jadi saya kesulitan buat ini udah panjang banget nih soalnya. Ini udah panjang banget teksnya, terus ada soal-soalnya juga kan yang harus dijawab. Itu gimana sih Kak? Tadi saya masih mungkin ada tips-tips lagi gitu Kak buat cara biar lolos di tes readingnya gitu biar tinggi seperti Kak Irsa juga dapatkan di IELTS-nya sampai 9. Itu luar biasa sekali sih. Terus juga ini sih Kak, saya mau tanya lagi soal tadi, adakah perbedaan signifikan antara TOEFL sama IELTS? Perbedaannya gimana? Signifikan nggak gitu? Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Umu ya. Semoga ini juga mewakili pertanyaan teman-teman yang lain ya, barangkali sudah dirangkum kemudian ditanyakan lewat Umu. Nah, untuk reading sebenarnya sangat normal teman-teman. Saya pun pernah berada di tahapan di mana saya tuh nggak paham ini apa sih yang saya baca gitu ya. Itu wajar sekali. Mungkin teman-teman tahu quotes gitu ya bahwa every expert starts from beginner. Semua pakar itu awalnya mereka juga pemula gitu ya. It takes time for them to be able to become experts in their fields gitu. Jadi mereka itu bisa jadi pakar, jadi ahli itu ada waktunya, ada prosesnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, misalkan merasa Kak Irsa saya baca artikel ilmiah saya nggak paham gitu. Atau misalkan Kak kemarin saya ambil TOEFL prediction test, reading passage-nya kok gini ya, kosakatanya advance gitu ya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Memang di awal-awal itu sangat normal teman-teman. Jadi pertama saya hanya mau bilang bahwa it's normal gitu ya. Kemudian bagaimana caranya supaya terbiasa gitu. Teman-teman memang harus exposure kuncinya. Jadi paparan teman-teman terhadap bahasa Inggris khususnya dalam bentuk tulisan atau reading passages itu harus ditingkatkan. Misalkan teman-teman tadi bisa mulai dari baca artikel yang relatif pop, tapi di satu sisi juga masih termasuk kategori akademik. Misalkan Harvard Business Review. Itu salah satu yang saya rekomendasikan. Teman-teman bisa follow di Instagram ada, di Twitter ada. Dulu saya di Twitter, kalau sekarang juga di Instagram ada ya. Nah, itu bisa dibaca artikelnya gitu. Kemudian misalnya di Economist itu juga stylenya tuh mirip dengan IELTS ya khususnya. Kalau TOEFL jujur saya agak lupa kalau TOEFL ITP karena menurut saya tingkat kesulitan passage di TOEFL ITP dan IELTS itu berbeda. Yang IELTS itu lebih susah memang gitu. Tapi intinya kuncinya adalah memang teman-teman harus membiasakan
membaca gitu, mau tidak mau, tidak ada shortcutnya gitu. Jadi silahkan dari sekarang mulai baca artikel ya teman-teman. Gak apa-apa misalkan Kak Irsa, kalau saya belum bisa 1 artikel per hari bagaimana? It's okay. Yang penting teman-teman ada target, misalkan 1 pekan 1 artikel dulu, terus lama-lama 1 pekan jadi 2 artikel, terus gitu lama-lama frekuensinya ditambah ketika teman-teman sudah mulai konsisten gitu ya. Itu jadi memang pertama membaca, ketika membaca nanti teman-teman mulai tahu bahwa ini kok saya topiknya nggak paham ya, atau ada kosakata yang nggak paham. Nah dari proses itulah kita itu jadi belajar gitu ya, kita jadi cari tahu, oh ini kosakata ini artinya ini, oh ini struktur kalimat baru, ternyata grammar yang saya pelajari itu ketika diaplikasikan dalam tulisan tuh kayak gini gitu ya. Jadi memang exposure. Kemudian tadi pertanyaan kedua terkait bedanya TOEFL dengan IELTS. Nah, sebenarnya tergantung TOEFL apa dulu, karena TOEFL itu kan sekarang ada TOEFL macam-macam ya, ada ITP, ada IBT gitu. Kalau TOEFL ITP yang teman-teman kerjakan di pusat bahasa, ya, ada listening, reading comprehension, sama grammatical structures kalau tidak salah, itu jelas berbeda sama IELTS karena tidak ada listening, tidak ada speaking, tidak ada writing, itu ya perbedaan jelas. Kemudian format soalnya juga berbeda Kak Umu. Nanti kalau misalnya Kak Umu dan teman-teman ambil prediction test, teman-teman akan menyadari bahwa misalkan di reading itu ada 11 tipe soal dalam IELTS gitu. Jadi memang beda format tesnya, tingkat kesulitannya itu berbeda. Nah, kalau misalnya yang peer to peer yang relatif serupa itu TOEFL IBT, teman-teman. IBT ya, tulisannya IBT gitu. TOEFL IBT itu sama kayak IELTS, ada 4 komponen. Jadi ada listening, ada reading, ada writing, ada speaking juga. Bedanya apa Kak Irsa? Bedanya di format. Jadi kalau misalnya di IELTS itu teman-teman kalau misalkan ya Olive sama Rizky ikut IELTS gitu ya, ikut tes IELTS. Itu nanti bareng-bareng Olive dan Rizky akan mulai dari listening dulu. Kemudian reading, kemudian writing gitu sama gitu. Tapi kalau TOEFL IBT itu bebas gitu. Jadi misalnya Umu sama siapa ya, misalnya sama Misbah, Umu sama Misbah ikut TOEFL IBT ya bukan ITP. Itu nanti Misbah bisa mulai dari speaking, Umu bisa mulai dari writing. Bisa bebas gitu di satu ruangan yang sama di waktu yang sama. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau lagi teman-teman lagi baca peserta sampingnya lagi ngomong gitu karena lagi ngerekam speaking itu. Jadi itu perbedaan dan juga mungkin salah satu disadvantage kalau teman-teman ambil TOEFL IBT itu agak distraktornya banyak karena misalkan Kak Umu sedang fokus membaca reading, si Misbahnya sedang speaking gitu kan, jadi mungkin keganggu gitu. Itu salah satu perbedaannya ya. Tentu format jelas berbeda. Kalau tingkat kesulitan saya belum bisa bilang karena saya belum pernah nyoba TOEFL IBT. Kalau TOEFL ITP kan saya pernah ya. Kalau TOEFL IBT saya nggak tahu teman-teman. Jadi saya belum tahu tingkat kesulitannya apakah berbeda atau sama, itu kurang tahu juga. Tapi persamaannya TOEFL IBT dan IELTS itu bisa digunakan untuk mendaftar universitas. Jadi misalnya teman-teman, Kak saya ada rencana ingin lanjut studi ke Australia atau ke negara Eropa, itu silahkan gunakan antara IELTS atau TOEFL IBT. Kalau TOEFL ITP itu sekarang sudah jarang teman-teman, biasanya digunakan S2 dalam negeri, ataupun kalau misalnya luar negeri itu biasanya Malaysia atau Brunei itu masih bisa, tapi di luar itu sepertinya sejauh ini agak sudah mulai ditinggalkan gitu. Semoga menjawab ya Umu ya. Dan kalau Olive, Rizky, Misbah dan teman-teman yang lain ada pertanyaan atau misalnya ada pengalaman yang mau dibagikan, silahkan. Ya, saya kembalikan ya ke Olive, silahkan. Terima kasih banyak Kak Irsa, sangat komprehensif ya penjelasannya. Baik, terima kasih Kak Umu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oh iya. Silahkan. Banyak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Mbak Isra karena typo Irsa sangat memberikan insight yang baru gitu buat kami. Jadi mungkin langsung aja. Kan tadi Mbak Irsa juga udah bilang punya head start yang beda gitu. Jadi mungkin Irsa punya tips tersendiri buat teman-teman yang TOEFL-nya masih agak lucu-lucu sekitar
sekitaran 300 gitu, Mbak. Mungkin ada tips-tips tersendirinya di situ. Nah, terus juga sebenarnya kan tadi juga udah ada beberapa cara gitu, tips-tips juga gimana caranya kita biar bisa improve English. Salah satunya dengan menetapkan tujuan. Dan kendala saya sendiri itu kan terutama di motivasi gitu. Kalau tujuan udah ada, udah jelaskan pengen lulus di UIN minimal 4,5 gitu kan. Nah, tapi untuk terus belajar 3,5, 150, ya 450 lulus di UIN gitu. Udah ada tujuannya, tapi motivasinya itu loh untuk tetap belajar tuh kadang ya iman gitu, kadang naik, kadang turun gitu. Jadi mungkin dari sana masih ada tips-tips lain gimana kita tuh bisa istiqomah belajar seperti itu. Terima kasih. Banyak. Ini tadi mohon maaf dengan siapa ya? Dengan Misbah. Rizky. Oh, Rizky. Oh ya, terima kasih banyak Rizky ya atas pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait ini ya, apa namanya, tips untuk teman-teman yang mungkin skornya mungkin masih sedang struggling gitu ya untuk meningkatkan skor TOEFL untuk persiapan bahasa Inggris ke depannya. Kebetulan saya kan juga tutor ya, teman-teman. Tentu saya juga mengajar beberapa peserta itu dengan level kemampuan yang berbeda-beda, dan ini sangat wajar ya. Nggak hanya dalam bahasa asing, dalam ketika teman-teman mempelajari mata kuliah pun kan terlihat ya, ada yang misalnya kemampuannya wah sudah di atas rata-rata, ada yang rata-rata, ada juga yang misalnya masih berusaha memahami apa ya, materi yang disampaikan oleh dosen. Itu wajar sekali, nggak masalah, nggak apa-apa. Kemudian bagaimana tipsnya untuk supaya teman-teman nanti ketika mempersiapkan diri untuk tes bahasa asing, baik itu TOEFL ITP atau misalnya TOEFL IBT atau IELTS, itu supaya berhasil bagaimana Kak Irsa? Pertama, teman-teman, saya ingin teman-teman memahami dulu tes formatnya. Jadi format tesnya harus tahu gitu ya. Kemudian dalam tipe tes apapun ya teman-teman, silahkan ambil prediction test. Kenapa? Supaya teman-teman tahu ini starting point-nya berapa, gap-nya berapa ke tujuan gitu. Misalkan tadi Rizky sudah bilang ya, saya targetnya 450 Kak. Nah, sekarang posisinya di mana Rizky gitu. Makanya perlu ambil TOEFL prediction misalkan. Oh, sekarang misalkan Kak Rizky setelah ambil prediction test, saya posisinya di 400 Kak. Berarti kurang 50 ya. 50 poin itu berarti adalah gap yang Kak Rizky harus isi gitu supaya mencapai target. Kemudian dari prediction test itu teman-teman, nanti kita juga bisa memetakan aspek mana yang harus kita fokuskan. Misalkan kan kalau dalam TOEFL ITP ada listening, reading, kemudian ada grammatical structures. Dari hasil prediction test, teman-teman itu bisa tahu, oh ini area kekuatan saya. Misalnya di listening, Rizky skornya paling tinggi. Gitu. Tapi kemudian ternyata misalnya di grammar, oh ini grammar yang rendah gitu ya, yang butuh difokuskan lebih gitu. Berarti itu area of improvements-nya gitu ya. Jadi prediction test itu sangat penting teman-teman. Tidak hanya untuk mengidentifikasi gap, tapi teman-teman juga akan tahu strength and weakness-nya itu di mana. Itu identifikasi dulu. Mapping-nya itu sudah tahu gitu. Nanti setelah itu strateginya disesuaikan dengan hasil prediction test. Jadi misalkan, oh berarti saya yang harus difokuskan grammar. Berarti belajarnya grammar gitu. Belajarnya grammar, belajar misalnya ambil kursus atau baca buku itu fokuskan ke grammar sembari tetap menguatkan aspek yang jadi kekuatan teman-teman. Misalnya tadi Rizky listeningnya kuat tapi grammarnya masih butuh belajar, berarti belajarnya grammar tapi tetap lanjutkan latihan listening dan juga reading misalkan seperti itu. Itu ya. Jadi memang prediction task itu akan membantu teman-teman menyesuaikan strategi ke depannya gitu ya. Dan tentu kalau teman-teman misalnya skornya masih struggling nih posisinya, saya ingin teman-teman menguatkan dua aspek. Pertama grammar, itu grammar penting sekali. Mau apapun itu tes tuh grammar selalu terpakai gitu ya. Apalagi kalau teman-teman ada rencana lanjut studi kan grammar tetap harus diperhatikan gitu ya. Ketika menulis tugas-tugas kuliah kan nantinya harus memperhatikan tata bahasa. Kemudian yang kedua vocabulary, teman-teman. Vocabulary itu harus dipegang betul gitu. Jadi dari sekarang silahkan di-download tuh aplikasi kamus gitu ya. Jadi nggak hanya Pokemon Go atau misalnya TikTok gitu ya, tapi teman-teman juga ada aplikasi yang terkait bahasa asing gitu. Kalau misalnya ada yang mau belajar IELTS, salah satu aplikasi yang saya sarankan itu misalnya IELTS by IDP, itu bisa gitu. Atau misalnya teman-teman tadi ya bisa di-install itu aplikasi TED, tulisannya TED, gitu, itu bisa di-install gitu ya. Kemudian tadi yang kedua motivasi. Teman-teman, saya ini juga sama aja seperti teman-teman saya juga tetap aja ada naik turunnya gitu ya. Bahkan misalnya teman-teman ada yang ngerasa kalau Kak Irsa saya itu gampang turun semangatnya sama, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi bagaimana caranya supaya bisa mengatasi hal itu? Pertama saya selalu ingat tujuannya.
Saya tujuannya ya saya ingin lanjut studi, saya ingin saya punya apa ya istilahnya plan ke depannya itu mau jadi apa, dan salah satu kualifikasi yang saya harus punya itu memang kemampuan bahasa asing. Nah, kalau kita sudah tahu visi kita ke depannya itu mau jadi apa, itu sebenarnya akan sangat membantu gitu. Jadi nggak masalah merasakan naik turun motivasi, itu sangat normal teman-teman, semua juga mengalami. Ada masa-masa misalkan kita semangat banget, ada masa-masa di mana kita kok kayaknya menunda-nunda mengerjakan tugas atau menunda-nunda latihan, itu sangat wajar. Pertama, ingat lagi tujuannya awal. Yang kedua, teman-teman, temukan partner latihan. Partner latihan itu sangat penting. Kenapa? Kita saling memotivasi. Karena ada banyak hal di mana kita itu bisa belajar dari orang lain gitu. Kita bisa belajar misalnya dari perspektif dia, dari cara belajar dia yang berbeda dan sebagainya. Jadi komunitas LC ini sudah bagus, sudah ada gitu. Teman-teman tinggal manfaatkan dengan misalkan mengaktifkan forum-forum belajar gitu ya, berkelompok misalnya seperti itu. Itu ya. Jadi untuk motivasi semoga menjawab ya Rizky, dan juga tadi untuk pertanyaan pertamanya semoga terjawab juga. Oke, saya kembalikan kepada Olive dan Rizky. Oke, mungkin ada sedikit tindak lanjut lagi, Mbak. Kayak Mbak bilang tadi, sebenarnya aku alhamdulillahnya di listening tuh lebih tinggi daripada di reading atau di structure gitu. Jadi karena di reading tadi udah dibahas juga kan untuk di IELTS, mungkin Mbak bisa ngasih grammar khusus buat di structure, grammar, ngasih tips gitu buat di structure atau grammarnya. Makasih Mbak. Oke, terima kasih banyak ya Rizky. Kalau grammar ini kan teknis ya teman-teman, yang tentu teman-teman itu harus tahu misalkan tipe tenses ya. Tipe tenses itu apa saja, kapan digunakannya. Misalkan nih sebagai contoh teman-teman sambil review. Simple present tense itu digunakan ketika kita berbicara tentang kebiasaan, tentang general truth, itu kita pakai simple present tense. Kapan kita menggunakan simple past tense, kapan kita menggunakan present perfect tense, present perfect continuous, itu harus tahu. Jadi memang bahasa itu teman-teman mau nggak mau bukan hanya terkait praktik, tapi kita juga harus menghafalkan teori itu. Jadi yang pertama teman-teman review dulu pelajarannya terkait grammar tenses, kemudian struktur kalimat itu misalnya kalimat sederhana seperti apa, kalimat compound sentence seperti apa. Compound sentence itu kalimat majemuk setara ya. Kemudian kalimat majemuk bertingkat, complex sentences itu seperti apa, terus penggunaan cohesive device atau connective, kemudian juga struktur-struktur yang lain misalnya conditionals, relative clauses, itu harus dipelajari memang teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman tanya tipsnya seperti apa Kaisa? Tidak ada tips, kita harus belajar memang teman-teman gitu ya. Hanya itu jalannya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya Rizky di sini saya mau mulai persiapan untuk IELTS Kak, bukan hanya untuk TOEFL. Saya sarankan, ini salah satu rekomendasi saya adalah Grammar for IELTS dari Cambridge University Press. Kenapa Cambridge University Press itu bagus? Karena itu salah satu co-owner IELTS. Itu salah satu pemilik IELTS. Jadi kurikulum dalam bukunya itu sudah disesuaikan dengan apa yang akan teman-teman dapatkan di IELTS nanti gitu ya. Jadi silakan difokuskan grammar for IELTS. Atau misalnya kalau teman-teman mau yang secara umum dulu ya sudah belajar grammar misalnya dari buku atau dari pocket books dari Oxford. Itu Oxford bagus. Oxford pocket books itu teman-teman ada dua. Yang satu dictionary, kamus. Yang satu itu ada yang memang khusus grammar. Itu kecil banget. Sayangnya saya nggak kelihatan nih. Mungkin ada di kardus, soalnya saya baru pindahan juga. Nah, itu bukunya sangat compact dan teman-teman bisa belajar grammar itu misalkan kalau dulu saya pas kuliah, saya sambil nunggu mata kuliah tuh sambil buka-buka gitu. Jadi meskipun saya sudah nggak belajar mata kuliah bahasa Inggris, saya tetap aktif baca kamus gitu. Dan mungkin kalau teman-teman yang pernah lihat Instagram saya, caption saya semua bahasa Inggris, blog saya bahasa Inggris, karena memang lewat itu, caranya lewat membiasakan diri gitu ya, seperti itu. Jadi untuk grammar, pertama jelas pelajari dulu strukturnya, pelajari dulu teorinya, kemudian teman-teman setelah itu implementasikan, dipraktikkan dalam speaking, dalam writing, dalam reading ya, khususnya nanti teman-teman kemampuannya akan terus berkembang setelah itu. Semoga menjawab ya, Rizky ya. Jadi there is no shortcut, unfortunately. We need to start learning and reviewing lessons related to the grammatical structures. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Irsa atas jawabannya. Dan gimana Kak Rizky? Udah puas kira-kira atas jawabannya? Oke, terima kasih banyak Mbak Irsa sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sharing session bersama kita, LC. Dan semoga nanti kapan-kapan kita bisa ada waktu buat sharing bareng lagi. Insya Allah ya. Mohon doanya juga ya teman-teman. Semoga saya diberikan kemudahan kelancaran untuk proses persiapan dan keberangkatan nanti ya.
Teman-teman mungkin dulu session kita pada siang hari ini ya. Terima kasih kepada Mbak Irsa dan terima kasih kepada teman-teman. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Olive, Umu, Rizky, Aulia, Hesna, Dia, tadi juga Misbah gitu. Untuk teman-teman peserta yang lain juga semoga berhasil dan semoga lancar persiapan tes dan juga bahasa asingnya. Oke, saya mohon izin ya, teman-teman mohon izin meninggalkan meeting room ini ya. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa cepet banget? Ada datang bisnya. Enggak, biasanya kemarin saya masih 18.